Baik, materi kita pada hari ini yaitu tentang masalah sosial. Pengertian masalah sosial menurut para ahli, menurut Arnold Ross, Richard N. Richard, dan Suejono Suekanto. Arnold Ross mendefinisikan sebagai situasi yang telah memengaruhi sebagian besar masyarakat sehingga mereka percaya bahwa situasi itu adalah sebab dari mereka sendiri. Kedua, Richard and Richard, masalah sosial adalah pola perilaku dan kondisi yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat. Yang ketiga, menurut Suejono Suekanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang dapat membahayakan kehidupan sosial. Masalah sosial dapat dilihat dari berbagai teori, yakni yang pertama teori fungsionalis. Semua bagian seperti keluarga, ekonomi, dan sekolah mempunyai fungsinya masing-masing yang saling bekerja sama untuk membangun tatanan sosial yang stabil dalam masyarakat. Yang kedua, teori konflik. Masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik yang berasal dari kelas sosial, etnis, dan gender. Hal ini muncul karena adanya ketimpangan antara kaum bourgeois dan kaum proletar. Dan yang terakhir yaitu teori interaksi simbolik, melihat bahwa masalah sosial muncul sebagai interaksi simbolik antara individu yang tidak mempunyai masalah dengan individu yang bermasalah. Ada beberapa contoh masalah sosial. Yang pertama itu kemiskinan. Menurut Gilin, kemiskinan adalah ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental untuk memungkinkan dia dan keluarganya menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab utama kemiskinan. Menurut Henry Gorge, penyebab utama kemiskinan adalah kepemilikan pribadi atau monopoli individu atas tanah. Pandangan ini muncul saat kepemilikan tanah menjadi alat ukur kekayaan pribadi. Karl Marx mengatakan bahwa kemiskinan terjadi karena eksploitasi kaum pekerja oleh kaum kapitalis. Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni penyakit dan kemiskinan membentuk kemitraan yang saling membantu. Penyakit mental yang membuat orang menjadi tidak mampu melakukan sesuatu. Juga, kecelakaan dapat membuat seseorang yang tidak produktif untuk melakukan pekerjaan, termasuk buta huruf, yang dapat membuat orang menjadi miskin karena sedikit pengetahuannya yang didapat, dan juga kemalasan, pemborosan, dan penurunan karakter dan moral. Selain itu, ada faktor geografis yang menyebabkan kemiskinan. Yang pertama itu ada iklim dan cuaca yang kurang baik, tidak adanya sumber daya alam, dan terjadinya bencana alam. Yang kedua yaitu kriminalitas. Penyimpangan dan kriminalitas merupakan dua hal yang berbeda. Penyimpangan merupakan kegagalan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang tidak disetujui oleh masyarakat atau kelompok sosial. Sementara itu, kriminalitas adalah salah satu bentuk penyimpangan, khususnya perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Ada beberapa faktor yang mendorong timbulnya kejahatan. Yang pertama, terjadi perubahan sosial, ekonomi politik seperti perang dan bertambahnya pengangguran. Yang kedua, pemerintah yang lemah dan korupsi sehingga mendorong orang mencari kesempatan untuk berbuat kejahatan. Masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi. Yang ketiga yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan ekonomi selalu menjadi salah satu isu utama dari setiap sistem sosial. Pertanyaan utama dari sosiologi modern adalah analisis kesenjangan sosial struktur yang sebagian besar berasal dari perbedaan wewenang atas sumber daya ekonomi. Ekonomi selalu mengklaim bahwa kriteria utama kebijakan ekonomi adalah efisiensi dan pemerataan. Faktor penyebab kesenjangan sosial ekonomi yang pertama itu menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Yang kedua, ketidakmerataan pembangunan sebagai akibat dari kebijakan politik dan kekurangan siapan SDM. Yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kewirausahaan. Dan yang terakhir yaitu ketidakadilan sebagai suatu masalah sosial. Ada beberapa bentuk ketidakadilan, diantaranya yaitu yang pertama,
Stereotip yaitu pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompok. Misalnya saja, prasangka atas ras berdasarkan jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun non-verbal, atau disebut dengan in-group ataupun out-group. Yang kedua, marginalisasi, yaitu proses pemutusan hubungan kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial. Dan yang ketiga, subordinasi, pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial. Dan yang terakhir yaitu dominasi. Dominasi merupakan kondisi yang dipahami oleh orang-orang atau kelompok untuk sejauh mana mereka bergantung pada hubungan sosial, di mana beberapa orang atau kelompok lain memegang kekuasaan sewenang-wenang atas mereka.